silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi, silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Arab jancok mata. Nah, jancok Arab. Mata jancok Arab. Indonesia jancok. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, "Arang, jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung." Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu ardah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada hijab. Bentuknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama ikut aneh Nabi bersama Maulana Muhammad. Orang yang nggak percaya keramat. Kadang ada orang itu alergi sama orang yang cerita keramat. Kalau ada orang yang cerita karomanya orang soleh kayak, ya karena pikirannya dia itu cuma lihat Dragon Ball, Doraemon, gitu. Nah, kalau sutradara film aja bisa buat yang ajaib kayak gitu, apa kalau nggak bisa? Sangat bisa. Kita lihat dulu ketika kita dengar ceritanya Kiasan Genggong, satu hadir di sini, satu hadir di majelis sana. Gak percaya orang. Nggak tahu kalau sekarang saya Habib Qadir ini keramat loh. Onggun. Oh, saya ceramahnya di sini. Tuh yang di Jakarta, tuh yang di Madura, tuh yang di luar Jawa, bisa lihat saya gini, gaya gini loh. Ngawur kan gitu. Nah, ini alat kayak gini, ini yang buat belum tentu orang Islam bisa buat inovasi yang sangat ajaib menurut akal. Lalu bagaimana dengan Allah? Kota Tarim ini istimewa, sampai dikatakan Kota Tarim ini dikatakan doa ning Kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding, terima. Dari hebatnya Kota Tarim, sampai Kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar, Kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aktor, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di Kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Oke. Orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus memiliki kekuatan 40 kuda. Kekuatannya itu kalau ketemu Rasulullah yatmahil, akan lebur, hancur. Ketika ada wali nunjukin karamah, bukan soal si walinya, tapi siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar karamah seorang wali, bukan nunjukin kebesaran dia, tapi nunjukin kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa kagak? Maka jangan sembarangan halu-haluin, jangan sembarangan khurfat-khurfatin, sebagaimana juga jangan sembarangan asal cerita karamah untuk orang-orang. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah di dalam akidah Ahlus Sunnah. Maka kalau besok-besok ada orang yang ingkar karamah wali dengan alasan halu, padahal karamahnya jelas, sumbernya jelas,
ininya jelas, periwayatannya jelas, terus dibilang halu, padahal orang soleh dibilang orang soleh, itu bukan ikut Ahlus Sunnah. Oke, Abdullah bin Abu Bakar terus mengambil jubahnya, jubah, ya kan? Jubah itu kalau dia pakai itu, kan? Lambang hijau itu lambang buat Ali terus, nggak boleh yang lain, ya kan? Dipakai, ya kan? Jubah itu. Kemudian ini gongnya ini kan agak besar, ya kan? Sini ente, palanya langsung diambil sini, dimasukkan di dalam lengan jubahnya Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrusi. Ketika dimasukkan, itu Syekh Baghdadi itu keenakan melihat surga serta isinya. Bisa melihat bidadari yang cantik-cantik, melihat telaga-telaganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sholat. Nah, ini supaya kita tahu. Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Tapi ada beberapa orang yang Pasti sebagian besar di antara kita kenal dengan bapak ganteng dan berambut pirang satu ini. Tidak jauh dengan Mama Gupron yang bisa bahasa jin, malaikat dan semut. Juga bisa ngobrol dengan malaikat dan Nabi Adam. Bapak berambut pirang satu ini sering dapat salam dari Nabi Muhammad. Beliau mengaku ada yang beberapa orang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dan selalu menitipkan salam untuk beliau. Ini videonya. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah, tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Sumber saya pendak, ya ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Percaya pendak ya ini. Si Muhdor ini cucunya Mbah Tanggul. Jadi dia kuncen sumur, saudara. Kuncen sumur yang diludahi sama datuknya. Jadi kerjaannya bersihin sumur, pasang pipa sumur, jualan air garomah, saudara. Itu tugas si Muhdor. Gua kenal si Muhdor ini udah lama sekali gua tahu si Muhdor ini. Waktu temen gua pertama sekali dia datang ke Tanggul sana, pulang dari Tanggul, ujung-ujungnya nunjukin foto si Muhdor. Pas dia nunjukin, ini ada foto dari beliau. Beliau siapa? Cucu Rasulullah, cucu Soleh Tanggul katanya. Ditunjukkan mukanya, aku ketawa sama teman-teman semuanya. Ini bukannya ladusing, bukannya bandit film India, bukannya polisi film India, aku bilang sama kawan-kawanku. Ini nostalgia ya.